Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran sebagai wakil presiden, dan berbagai para pendukungnya sama sekali tidak ada terbersit ya untuk Jokowi Prabowo Incorporated. Titik 2, kecurangan pilkada rasa pilpres, kurang lebih begitu ya. Itu yang tepuk tangan belum baca sudah tepuk tangan. Bisa diakses di mana itu? Berarti sudah tahu isinya. Tolong linknya di share nanti. Nanti saya share insya Allah. Nah, itu ada 2 penelitian soal kerjaan-kerjaan kecurangan selama pilkada ini dan juga soal politik gentong babi. Nah, penelitian soal gentong babi agak panjang, nanti silakan dinikmati betapa menderitanya berdemokrasi di Republik kita. Salah satu yang menarik, Bang Dedi, ternyata menjelang pilkada ini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang bansos selama pilkada, tanggal 13 kemarin. Keluar bentuknya surat edaran, padahal perintah Mahkamah Konstitusi itu peraturan. Tapi keluar surat edaran pun tetap melanggar, nah, itu hebat. Jadi surat edarannya untuk apa gitu ya. Nah, kekacauan ini sebenarnya mengikuti kekacauan di Pilpres kemarin yang luar biasa. Tidak sekedar kecurangan pemilunya yang luar biasa, tetapi bagaimana manipulasi yang diciptakan oleh sebuah keluarga dengan anak keturunannya agar bisa bertarung dan bisa memenangkan pemilu secara curang. Hanya saja sayang forum sebanyak ini, dan saya pikir sebagian besar aktivis masih menggunakan judulnya tanda tanya gitu ya. Dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya sih. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya 2 alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya. Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Fafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini: seseorang itu tidak bisa menjadi
calon presiden atau calon wakil presiden, atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tetapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi undang-undang dasar ini dan undang-undang pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibrannya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa. Tentunya bagaimana Bung Ferry Amsari membongkar hal ini, dan kita mengetahui bahwa saat ini akun Fufu Fafa yang pernah memang dulunya itu sangat ditelusuri itu milik siapa, dan Ferry Amsari menyampaikan titik terang ya, akun Fufu Fafa ini punya siapa sebenarnya, karena dinilai akun Fufu Fafa ini sangat bertolak belakang dengan seorang Prabowo Subianto ataupun sering mengolok-olok dan mengejek Prabowo Subianto ya, dan itu dituduhkan kepada Gibran ya, akun tersebut. Nah, apakah ketika akun ini miliknya si Gibran, bagaimana nasib Gibran dalam jabatannya yang saat ini wakil presidennya ataupun wakilnya Prabowo? Nah, bisa saja dia ditendang dari kabinet Prabowo dan masih banyak juga orang-orang lain, dan itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana kita melihat bahwa netizen masyarakat Indonesia menyampaikan isi hati mereka, yaitu luar biasa perjuangan Bapak Ferry Amsari, teruskan perjuangan sampai berhasil ya. Tuhan melindungi dan menjaganya orang-orang baik demi Indonesia lebih baik, karena negara dalam keadaan yang tidak baik-baik dan dilakukan oleh Mulyono. Jadi segala sesuatu hal yang tidak baik saat ini itu atas tindakan-tindakan Mulyono yang tidak memikirkan hati masyarakat, yang tidak memikirkan bagaimana hal yang ia lakukan tersebut dampaknya bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini ya, disampaikan lagi teriakan para tokoh bangsa sudah menggema, tinggal menunggu langkah aparat. Kita rakyat menunggu bagaimana kinerja aparat buat keadilan hukum di negeri ini. Ayolah Polri, jaksa, hakim, DPR, DPD, MPR, dan para elit politik, kita buka kezoliman ini. Teman-teman, kalau saya membaca ada Polri, ada jaksa ya, itu kan orang-orangnya Jokowi kebanyakan. Mereka sudah diintervensi oleh Jokowi, yang dimana mereka patuh dengan perintah-perintah Mulyono ini. Sebenarnya kenapa sih kalian masih patuh kepada Mulyono? Dia kan bukan presiden lagi. Jadi kalian tetap satu komando kepada Prabowo, bukan seorang Mulyono lagi ya. Tentunya dengan berbagai macam problem-problem yang ada saat ini ya, kita sebagai masyarakat Indonesia jangan apatis ya. Kita harus mengambil tindakan ya. Pemilik akun Fufu Fafa ketika itu Gibran ya, sah sebagai Gibran, dia harus dilengserkan dan mendapat konsekuensi dari tindakan-tindakan yang ia buat. Fufu Fafa harus ditindak tegas. Semua aktivis politis harus bergabung dan bersatulah untuk bongkar Fufu Fafa yang sebenarnya ya. Itu harus dibongkar, karena memang bisa saja ini terjadi apa yang diduga-duga oleh masyarakat. Contoh negara maju Korsel, presiden, menteri, anggota dewan, aparat hukum dasarnya tidak tebang pilih. Bila terbukti melanggar aturan hukum tidak tegas, diberhentikan masuk penjara. Nah, itu konsekuensi yang bagus.
Masyarakat meminta tegakkan keadilan secara konstitusional. Logika ada pemannya di MK, ada cawapres ponakan yang maju, tiba-tiba undang-undang bisa didadakan diubahnya. Jadi sampai kapanpun wapresnya bermasalah. Semoga aja Prabowo diberikan kesehatan dan kekuatan sampai wakilnya diganti. Ya. Kalau dari awalnya saja dalam pencalonannya sudah melanggar aturan, dalam pertengahan pun sampai akhir itu akan terus berkelanjutan melakukan hal yang sama. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Mereka takut dengan hal-hal seperti ini. Namun yang kita mau adalah semoga orang-orang pintar, pakar hukum, tata negara, pertahanan negara yang tidak bisa bosan-bosannya mengedukasi masyarakat luas supaya melek politik dan konstitusi, aturan hukum, norma etika bernegara untuk bekal perjalanan di negara yang dikuasai kecurangan. Aparat ASN, Kades yang dikendalikan penguasa yang buta tuli, bisu pada kebenaran. Mereka mentang-mentang berkuasa dan mereka menguasai uang pajak rakyat, uang negara yang bisa dimanipulasi dengan narasi-narasi pemerataan, bantuan kepentingan umum, pembangunan pesantren, padahal untuk kepentingan elektabilitasnya. Semoga rakyat 58% jadi pintar dan yang bodoh-bodoh tinggal 10%. Semoga Indonesia Raya makin jaya. Di 2045 ini negara Indonesia menjadi negara emas sesuai dengan harapan-harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana Prabowo melanjutkan kepemimpinan ini tidak seperti Jokowi, tetapi membuat gerakan-gerakan terbaru supaya masyarakat senang dan melihat kinerja Prabowo itu bisa diacungkan jempol. Itu yang kita inginkan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.